Ketika membicarakan La Liga Spanyol, tidak lengkap jika tidak membahas perseteruan dan rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona. Kedua tim sejauh ini menjadi yang tersukses di kancah sepak bola Spanyol. Real Madrid telah mengumpulkan 33 juara Liga, sedangkan Barcelona telah mengumpulkan 26 trofi La Liga. Rivalitas kedua tim yang dijuluki El Clasico ini muncul bukan tanpa sebab dan mempunyai sejarah panjang. Persaingan kedua tim dan suporternya berkelindan dengan sejarah politik negeri Matador. Perseteruan ini berawal dari berakhirnya perang saudara di Spanyol, di mana Spanyol saat itu berhasil dikuasai oleh kaum nasionalis di bawah pimpinan Jenderal Francisco Franco. Ia menjadi pemimpin setelah pemimpin sebelumnya, Jos Sanjurjo, terbunuh oleh kelompok Republikan. Meskipun berhasil menguasai daratan Spanyol, tidak mudah bagi Franco untuk menjinakkan daerah yang mempunyai kekuatan kultural yang kuat seperti Catalunya. Warga Catalunya tidak begitu saja mau berada di bawah kekuasaan Franco. Apalagi Franco sangat ngotot tidak hanya menyatukan Spanyol secara administratif, namun juga secara kebudayaan. Tentu saja hal ini mendapatkan tantangan dari warga Catalunya. Mereka ingin mempertahankan otonomi kebudayaan dan identitas wilayahnya. Salah satu bentuk perlawanan warga Catalunya kepada kekuasaan Franco dilakukan melalui media olahraga, khususnya sepak bola. Bagi mereka, Barcelona bukan sekedar klub. Barcelona dijadikan warga Catalunya sebagai alat perjuangan untuk mengekspresikan identitas dan kebanggaannya. Setiap Barcelona bertanding, warga Katalan antusias mendukung Barcelona karena menjadi representasi perjuangan rakyat Catalunya. Kekuatan magis sepak bola ini tentunya dipahami oleh Franco, di mana sepak bola menjadi alat yang sangat efektif untuk menunjukkan identitas dan kekuasaan. Mulailah Franco menaruh perhatian lebih kepada klub-klub sepak bola, khususnya Real Madrid. Franco memberi sumber daya yang sangat besar kepada Real Madrid untuk membangun skuad, membangun nama besar untuk menyaingi klub-klub daerah seperti Barcelona dan Atletico Bilbao. Di era Franco inilah Real Madrid mulai mampu merajai sepak bola Spanyol. Kedikdayaan Real Madrid berlanjut di Eropa dengan menjuarai kompetisi 5 kali secara beruntun. Real Madrid selain digunakan sebagai saingan klub-klub lokal, juga dijadikan sebagai alat propaganda Franco. Ia berusaha menunjukkan keadaan politik Spanyol kepada dunia. Franco ingin memberikan kesan bahwa Spanyol sudah bangkit dari perang saudara, serta mampu berkembang secara positif. Pasalnya, ketika terjadi perang saudara, Spanyol mendapatkan kecaman dan anggapan buruk dari dunia internasional. Bahkan Spanyol dikucilkan oleh negara-negara maju saat itu. Di antara pemicu panasnya perseteruan kedua tim adalah kematian Presiden Barcelona Josep Sunyol. Ia menduduki jabatan Presiden Barcelona tahun 1935. Namun sebelum itu ia sudah terlibat aktif di manajemen Barcelona sejak 1989. Sunyol merupakan orang asli Catalunya. Selain berperan sebagai presiden Barcelona, ia merupakan salah satu tokoh pergerakan Catalunya. Ia sangat vokal dan aktif dalam upaya-upaya penentangan terhadap kekuasaan Franco. Sebagai salah satu bentuk perlawanan kepada pemerintah, ia menginisiasi penerbitan surat kabar La Rambla. Dengan aktivitas politiknya, ia menjadi incaran Franco. Puncaknya tahun 1936, ia dibekuk oleh orang-orang Franco ketika berada di kota Madrid untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir setelah dieksekusi oleh orang-orang Franco. Salah satu pertandingan yang akan selalu dikenang adalah pertemuan kedua tim di semifinal Copa del Rey Generalissimo tahun 1943. Dengan membawa identitas kedaerahan dan kebencian kepada penguasa Spanyol, supporter Barcelona memberikan teror yang luar biasa kepada pemain Real Madrid. Hal ini membuat pemain Real Madrid jatuh mentalnya. Pertandingan leg pertama tersebut berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan Barcelona.
Perseteruan antara kedua belah pihak semakin memanas setelah jurnalis Marca Ernesto Theos memberikan komentar buruk kepada para pemain Real Madrid. Mereka dianggap sangat lemah menghadapi tekanan supporter Barcelona. Tulisan ini pun memicu kemarahan para supporter Madrid. Ketika Barcelona yang mendapat giliran bertandang ke markas Madrid, Madriditas membalas perlakuan buruk pada pendukung Barcelona. Mereka meneror para pemain Barcelona di sepanjang laga. Bahkan teror ini sampai pada titik ancaman pembunuhan. Kiper Barcelona sepanjang pertandingan mencoba menjauh dari gawang. Pasalnya, ia menjadi sasaran lemparan benda-benda berbahaya seperti silet. Selain mendapatkan tekanan dari supporter Madrid, pemain Barcelona juga mendapatkan teror dari orang yang mengatakan sebagai suruhan Franco. Dengan keadaan seperti itu, para pemain Barcelona seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Laga di kandang Madrid ini akhirnya memunculkan keajaiban, di mana Real Madrid mampu unggul dengan skor 11-1. Hasil ini mengantarkan Real Madrid menuju partai final dengan agregat 11-4. Setelah pertandingan tersebut, perseteruan kedua tim semakin memanas. Sampai sekarang ini, El Clasico masih menghadirkan rivalitas yang menarik untuk disimak. Meskipun Real Madrid tidak lagi menjadi alat pemerintah, berbeda dengan Barcelona, sulit membantah Barcelona sudah tidak lagi terpengaruh aktivitas politik warga Katalan.